Ya. Hari ini kita ketemu lagi nih ya, Bu Dina ya. Kalau tadi Ya, siang, Bu. Iya, Pak. Saya, Bu, pula. ya, kalau Kupikir Bu Lam. tadi, yes, it's okay. Kalau tadi kita bertemu di kliniknya SQA ya, kayaknya ada Bu Elis juga ya, kalau nggak salah tadi ya. Ya. Ya, Eh, ada Pak. ada ya, terima kasih sudah hadir Bu Golda juga gitu ya. Baik, izinkan saya berbagi sedikit kawan-kawan, sebentar saja mengenai satu dukungan yang kami berikan kepada Mercy 15 ya kawan-kawan, yaitu berkenaan dengan agency sales support. Nah, sebelum saya sharing kawan-kawan, saya ingin bertanya kepada kawan-kawan. Bayangkan seandainya kawan-kawan menemui customer, menemui nasabah saat ini gitu ya. Dan kemudian ada satu pertanyaan, entah itu tentang produk ataukah proses penjualan, yang mungkin kemudian Anda nggak tahu jawabannya. Ini mesti ngapain atau apa ini jawabannya? Ya, aku mesti jawab gimana ya? Nah ini pertanyaannya, aku belum pernah tahu jawabannya apa begitu. Nah, kalau itu yang Anda alami saat ini kira-kira, apa yang akan Anda lakukan kawan-kawan? Kalau biasa dulu sibuk WhatsApp BP. Oh yes, pasti. Leader. Cari leader WhatsApp. Cari leader, ya, cari leader. Atau mungkin teman-teman yang lain yang mungkin bisa menjawab gitu ya, teman-teman yang lebih senior. Atau ya yang pasti kalau saya pribadi kan kawan, pasti akan hubungi leader, benar nggak? Nah, apakah ini cara yang baik dan ini adalah cara yang terbaik? Karena apa? Karena leader kita pasti tahu ya apa yang harus kita lakukan. Para leader kita punya pengalaman, punya kapasitas pengetahuan yang mungkin saat ini pastinya lebih tinggi dibandingkan kita. Ya, terutama kalau kita sebagai financial konsultan yang baru bergabung. Waduh, ditanyain tentang EMC, ada satu fitur yang aduh, saya kok nggak tahu jawabannya. Nah, ingin tanya leader, ketik ya. Kalau Dr. Suwanto di sini saya yakin pasti tanggap cepat gitu ya. Tapi misalnya Dr. Suwanto juga lagi sibuk pada waktu itu. Waduh, nggak dijawab-jawab. Siapa ya yang bisa bantuin? Teman yang lain juga mungkin nggak tahu. Atau teman-teman yang lain mungkin slow response juga karena mungkin ada aktivitas yang lain. Ya. Nah, hubungin RTM, waduh, susah juga gitu ya. RTM-nya lagi ngajar. Nah, kawan-kawan, kami ingin mendukung ya kawan-kawan semua, terutama rekan-rekan finansial konsultan, untuk bisa bertanya melalui dalam tanda kutip ya, istilahnya adalah hotline. Ya, bertanyanya melalui apa? Melalui WhatsApp kawan-kawan. Nah, kalau saya diizinkan berbagi Bu Lina, saya share screen boleh ya Bu Lina ya? Oh iya, boleh Coach. Aku stop dulu Silakan Pak, ya. silakan. Oke, terima kasih. Mungkin sudah tampak? Sudah Pak, sudah. Sudah, Baik. Pak. Nah, ya. Jadi kami memberikan satu fasilitas nih, tambahan fasilitas ya, sumber daya ya, supaya bisa membuat teman-teman di Mercy 15 ini lebih berdaya lagi ya. Terutama dalam kondisi waduh, lagi ditanyain tapi nggak tahu jawabannya. Atau mungkin ingin berkonsultasi setelah proses misalnya, waduh, ini setelah saya kontak dia, setelah saya jadi temu, didapat kira-kira apa yang harus aku lakukan ya. Nah, biasanya kita melakukannya bersama leader ya, melalui FOD misalnya. Dan memang itu adalah cara yang terbaik ya. Itu adalah cara yang terbaik, itu adalah cara yang pertama kali, yang utama. Nah, bagaimana jika leader sedang juga sibuk pada waktu itu, teman juga sibuk gitu ya, coach Lam juga lagi meeting seperti itu gitu ya. Nah, Anda bisa menghubungi nomor ini kan kawan. Nomornya sangat cantik sekali. Ini adalah nomor dari agency sales support ya. Nomornya adalah 0812 1111 8990. 0812 1111 8990. Mudah sekali bukan? Nah, hari ini kawan-kawan, Anda boleh simpan nomor ini di HP Anda. Karena apa? Anda bisa chat nomor ini
untuk bertanya seputar fitur produk dan sales cycle. Ya, ini masih dalam di tahap awal kan kawan ya, versi 1.0 istilahnya begitu. Sehingga yang kami bisa dukung saat ini adalah untuk fitur produk dan sales cycle. Oke. Lewat apa Pak Ian menghubunginya? Lewat WhatsApp. Nomornya sudah ada di situ. Oke. Nah, manfaatnya buat teman-teman apa? Yaitu tadi ya. Kalau teman-teman ingin bertanya, berkonsultasi mengenai produk ya atau sales cycle yang berkaitan dengan penjualan ya supaya bisa dibantu mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Anda tanyakan atau Anda tidak tahu jawabannya, atau ditanyakan oleh calon nasabah, Anda nggak tahu jawabannya. Selain Anda bisa menghubungi leader Anda, itu adalah tahap yang pertama. Kalau Anda bisa menghubungi agensi sales support. Ya. Dan ini, layanan ini di versi 1.0 ini masih kita bisa lakukan, bisa backup ya, karena ini bukan robot ya kawan-kawan ya yang menjawab ya. Bukan chatbot, tetapi ini memang rekan-rekan admin agency sales support dibantu oleh rekan-rekan regional training manager. Ya, seperti itu. Nah, jadi kami bisa memberikan dukungan ini itu selama jam kerja, kawan-kawan. Ya, saat ini masih di jam kerja. Nah, jam kerjanya kapan, Pak? Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 12, dilanjutkan 13.30 sampai 16.30, kecuali libur nasional ya. Kita juga libur juga begitu. Nah, jadi nanti mungkin Dr. Suwanto juga nanti akan membagikan ke rekan-rekan tim sekalian, bisa nanti disimpan nomornya ya, atau mungkin QR code-nya kalau mau pengen tanya tinggal scan QR code-nya nanti dihubungkan dengan WhatsApp-nya gitu ya. Seperti itu kawan. Jadi manfaatkan fasilitas ini dengan baik, dan kalau nanti bertanya kawan-kawan, ketika nanti Anda bertanya, menyapa STAE gitu ya, halo STAE, ya nanti teman-teman kami akan menanyakan terlebih dahulu nama, NPK seperti itu, karena kan teman-teman admin kami mungkin tidak hafal ya kawan-kawan semua siapa gitu ya, nama, NPK, terus kemudian mereka akan apa yang akan ditanyakan lebih lanjut. Nah, kawan-kawan, jika Anda ingin menggunakan fasilitas ini, dan ketika Anda bertanya, hendaklah teman-teman bisa bertanya secara spesifik. Ya, kami pernah trial sebelumnya gitu ya, karena ada satu agensi itu dari Jakarta dan satu agensi dari Medan, yaitu Mercy 15 ya. Yang Jakarta kemarin ada satu rekan yang bertanya begitu ya, pertanyaannya kurang spesifik gitu. Nah, sehingga kami akhirnya juga bingung mau menjawabnya bagaimana, sehingga ya kami harus bertanya lebih lanjut ya, apa yang dimasukkan dengan pertanyaannya, batasannya bagaimana. Nah, kawan-kawan ketika nanti bertanya mungkin bisa bertanya secara spesifik, lebih detail, karena itu tadi yang menjawab ini adalah rekan-rekan kita RTM gitu ya, supaya teman-teman bisa memberikan jawaban yang terbaik ya. Jadi kawan-kawan manfaatkan agensi sales support ini untuk mendukung kawan-kawan dalam beraktivitas, sehingga Anda merasa aman, Anda merasa punya rekan dalam menjalankan bisnis ini, terutama di saat-saat Anda ingin bertanya tentang produk maupun penjualan. Kalau curhat, kami belum bisa layani kawan-kawan ya. Kalau curhat, layanannya cuma satu, yaitu ke leadernya masing-masing ya, itu kawan-kawan. Nah, itu pengenalan saya kawan-kawan, itu saja singkat ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan begitu ya. Saya kembali ke Kak Lina terlebih dahulu. Terima kasih Kak Lina buat waktunya. Oke, thank you Kok Sian untuk penjelasan detailnya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ini kalau nggak ada kita foto dulu ya teman-teman, soalnya Pak Ian ada acara keluarga ya kan Pak? Nah sekali, karena ini mertua saya hari ini datang sore ini tadi gitu ya, karena besok pagi itu ada pemberkatan sepupu saya menikah, jadi kami besok pagi juga sudah beraktivitas full di luar gitu ya. Jadi mohon maaf kawan-kawan untuk tidak bisa hadir sampai dengan selesai karena harus mendampingi keluarga saya setelah ini. Ya, teman-teman ya on-kan kameranya sebentar, kita foto dulu sama Pak Ian. Kalau Pak Ian ikut meeting sampai akhir kena petak nanti.
Kalau dipecat saya pusing Pak Suwanto. Ya. Bukan Pak Yan, maksudnya dipecat jadi menantu. Iya, maksudnya itu. Oh Pusing iya, saya. betul juga ya, pusing juga. Dipecat jadi menantu saya pusing gini ya. Iya, Kita ambil foto ya. Ya, oke. Oke. 3, 2, 1. Ya, siapa Pak? Jempol. 3, 2, 1. Oke. Bentar. Oke. Saya serahkan ke Bu Lina dulu. Semoga bisa membantu ya dengan agensi sales support ya kawan-kawan ya. Ya, oke. Thank you Pak Yan. Oke. Terima kasih Pak Yan. Saya penasaran Bu Lina. Ya, Pak. Teman-teman hafal nggak nomornya? Coba. Berapa sih nomornya? 0812 0812 8990. Satunya 4. Cantik ya. 0812 1111 4990 ya. Ya. Oke. Baik, saya mengucapkan terima kasih Pak Suwanto, Bu Linawati, Kak Lam, teman-teman sekalian ya. Pak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, Terima kasih. thank you Pak Ini Yan. ada hadiahnya Pak nih. Oke Pak Yan. Kalau Hadiahnya hadiah adalah mesti nanya, hadiah untuk WhatsApp ini Bu. Ngeri kali semua. begitu WhatsApp nanti dapat hadiah. Wah, saya yang Ngeri kali. pusing nanti gitu ya. Iya. Jok lah. Baik, Canda. kawan-kawan, saya mohon diri dulu. Mohon maaf tidak bisa mendampingi sampai selesai. Terima kasih Dr. Ya, Suwanto. enggak apa-apa Bu Pak Lina, Yan. kawan-kawan semua. Memberkati ya Pak Yan. Ya. Terima kasih. Oke, teman-teman, langsung aja kita sambut Dr. Suwanto untuk membawakan jimit kita malam ini. Thank you, Cilina. Sama-sama, Dok. Ini cocok sekali ya dengan pembahasan Pak Yan ya. Nah, ini teman-teman coba perhatikan kalimatnya. Selamat malam, selamat datang di GMRC 15. GM ini dilakukan melalui Zoom, kita hadir melalui gadget, kita menghadirkan Kok Selamria dari Medan, plus Kok Sian dari Jakarta. Dan kita masuk ke sesi bangun bank nama. Jika masih ada waktu, kita akan bahas prosedur menjual. Dan saya berharap kamu penasaran tentang teknik hebat yang akan kita pelajari bersama. Nampak polanya ada true, 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 dan suggestion. Jadi ada yang kebenaran, 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 akhirnya dikasih hipnotis ya istilahnya ya. Jadi hipnotis hari ini adalah kita akan bahas tentang bangun bank nama. Dan kalau ada waktu kita bahas prosedur menjual. Oke, nah ini adalah perluasan dari SSC 7. Teman-teman pernah ikut Kak SSC 4 atau SSC 7? Kayaknya aku SSC berapa ya? Lupa lu, Dok. SSC Bu Lina SSC 7. 7 aku, Bu. Kalau yang dulu-dulu 7. Oh ya. Kalau yang baru makin dipangkas jadi 4. Oh gitu. Nah, kalau mau diperluas harusnya ada 10. 10 langkah prosedur penjualan. Jadi saya temukan bahwa orang-orang yang berhasil itu mempunyai prosedur yang terus ditekuni. Jadi makin ditekuni dia makin tajam. Nah, prosedurnya adalah mulai dari sebelum penjualan, sewaktu penjualan, dan setelah penjualan. Nah, kalau sebelum penjualan, Cilina boleh bantu baca 2 poin ini? Sebelum penjualan, yang pertama kita rencanakan dan persiapkan. Lalu yang kedua itu tujuan, smash, dan top 10 state. State itu kondisi mental ya. Nanti kita cari waktu, kita akan bahas apa itu smash dan 10 state. Nah, kemudian Kak Golda nih, karena dia yang paling baik, saya kasih dia sewaktu penjualan. Ada 3-9. Silakan Kak Golda. Tiga, kenalkan HOOK, raport. Nomor 4, pahami kebutuhan pelanggan dan kriteria. 5, pahami budget pelanggan. 6, dapatkan persetujuan untuk melanjutkan. 7, susun proposal dan sharingkan. 8, kuatkan kebutuhan, kriteria, dan solusi. 9, amankan hasil. Thank you Kak Golda. Nah, yang terakhir yang paling pendek Ciaina deh. Dia soalnya pas tadi kuliah dia di depan laptop, harusnya dia sanggup nih baca cuma 1 poin. Apa itu nomor 10? Follow up. Ya.
Jadi kalau kita sudah lakukan dari awal sampai akhir, tapi nggak follow up, apa yang terjadi? Tidak closing. Nggak closing. Closing juga, tapi yang closing orang Tapi yang lain. closing orang lain. Nah, Ya benar itu, Dok. Atau kita langsung mau cepat, kita langsung tembak ke ini, susun proposal dan sharing, nomor 7. Apa yang terjadi? Kita nggak mau 1, 2, malas lah, langsung aja proposal, langsung prospek. Kira-kira apa yang terjadi? Tarik, closingnya Dok. agak lama. Tarik nasabahnya. Kalau baik, dia dengerin, mungkin dia masuk. Tapi umumnya dia, apa ya, kayak film hantu ya, suka lari-lari. Ghosting. Nah, PHP. yang mau kita bahas ada 2 ya, kalau sempat ya. Yang pertama adalah kita buat rencana buat bank nama. Nanti kalau sempat kita masuk ke poin ketiga. Nah, kira-kira kalau dikasih pilih, mau bahas yang bank nama atau yang nomor 3? Nih, saya kasih pilihan deh, karena ini on live, jadi boleh Nomor memilih. 3, Dok. Pilih nomor 3. Bank nama jadi nggak usah. Teman-teman Nggak yang usah. lain. Nama nggak usah lah kayaknya. Tapi nggak tahu ya, Dok. Yang lain, Dok. Kayak mana? Atau karena bank nama nggak ada yang request, saya sekilas aja lah ya. Ya. Bank nama sekilas saya bisa sih sebenarnya. Oke, paling lama 5 menit udah cukup. Nah, untuk bank nama, yang paling penting ini kalau kita mau prospek, artinya kan kita cari nasabah. Nasabah yang ideal itu kita rencanakan yang memenuhi 4 syarat ini. Singkatnya adalah PPSN. Nah, ingat? PPSN. PPSM. Kalau kita biasa kalau mau telepon kantor pakai Telkomsel kita ketik PSTN. Jadi bayar 2.000 dapat pulsa 20.000 untuk telepon rumah. Nah, ini bukan PSTN tapi PPSN ya. Nah, P itu artinya pas, artinya sehat. Usahakan cari orang yang sehat. Oke, kriteria pertama sehat, kedua adalah punya daya beli. Mampu bayar lah ya. C bisa dijumpai baik offline ataupun online. Need artinya memiliki kebutuhan. Nah, memiliki kebutuhan contohnya apa? Contohnya seorang ayah, istrinya ibu rumah tangga, anaknya masih kecil-kecil, dia seorang pencari nafkah utama, maka si bapak ini butuh kebutuhan tentang asuransi jiwa. Anak-anak butuh asuransi kesehatan, butuh. Orang tua butuh sama. Sophie, kalau dia punya ketakutan atau kekhawatiran untuk asuransi terjadi penyakit kritis, dia bisa pikirkan santunan kritis. Jadi usahakan dia ada kebutuhan. Kita sortir. Nah, ini ada checklistnya. Nanti ada Microsoft Excel-nya. Nanti gambarnya seperti kita bisa isi. Bisa kita isi nama kita, calon customer kita mulai dari ini. Coba lihat nih, yang miring ini. Family tree. Artinya keluarga. Kita tuliskan keluarga kita. Contohnya Kak Golda tulis adiknya Novita, tanggal lahirnya, nomor handphonenya. Kira-kira dia sehat nggak? Kalau sehat kita centang. Nah, ini kita centang. Bisa mampu bayar, centang. Bisa dijumpai, centang. Punya kebutuhan, centang. Kalau ada empat-empatnya semua, kita katakan namanya hot. Katakan apa? Hot. Nah, kalau yang nggak full 3, nggak full 4, maka namanya warm atau hangat. Warm. Nah, warm ya. ada. Ya. Kalau yang cuma 1, artinya cold, dingin. Nah, ini kalau cari cewek, kalau masih dingin, sempat tembak dia, maka dia cuma bilang, sorry, saya belum berminat. Nah, tapi kalau warm, dia bilang, saya pikir-pikir dulu ya, kasih saya waktu. Tapi kalau sudah hot, Kak Golda, jadilah langsung ya. Nah, itu sama dengan kita prospek. Bahwa kalau kita bisa kumpulkan kandidat-kandidat yang PPSN-nya terpenuhi, maka kemungkinannya lebih cepat closing. Nah, ini ada panduannya. Hot itu adalah orang-orang yang sudah kenal Anda dan produk Anda dan sudah siap beli produk Anda. Di sini Anda mulai bisa hard selling, kasih brosur, ajak jumpa. Kalau masih warm,
butuh ajak nonton dulu lah ya, Cilina ya. Kayak dulu suami ajak nonton, ajak makan bakso. Si Andrew bilang kalau warm saya mau lulus kuliah dulu. Ya, itu kalau ditembak langsung. Tapi kalau diajak nonton pasti mau. Iyalah Andrew, kau tembak langsung itu. Apa aja. Ajak dulu nonton di Dr. Strange kan lagi tuh keluar di bioskop, ajak nonton dulu. Iya ya. Nah, tapi kalau udah hot, Ajakin Arung Jeram. langsung closing aja, nggak usah diajak-ajak nonton lagi. Ini di sampingku si Xiaolin bilang nggak ajak dia nonton Dr. Strange. Nah itulah, kau kok nggak ajak dia dok. Kau bisa kasih saran. Si Xiaolin nggak kau ajak. Nggak Aku jelas kasih loh. tahu rahasia kalau udah istri, nanti aku ajak dia nonton yang bajakan di laptop aja. Pelit ya. Lanjut ya. Ya. Kalau kok prospek dia belum mengenal Anda. Nah, jadi tujuannya adalah bukan untuk closing, tapi untuk buat nasabah sadar kita ada. Nah, contohnya sering-sering chatting, ajak jumpa dari sosial media. Kalau makin kenal, akhirnya makin percaya. Oke, Si lanjut Andrew ya. lagi gila aku rasanya. Ajakin Arung Jeram terus tenggelamin. Psycho kau itu. Psycho. Oh, itu kayaknya cita-cita dia menenggelamkan pacarnya. Psycho dia dok. Nice. Enggak, dia maksudnya Cilina begitu ditenggelamkan dia tolong. Jadi dia langsung hutang budi. Enggak lah. maksudnya. Oh dulu Sali dia ajak gitu. Jadi dia nempel-nempel lo peluk-peluk aja. Nah, itu jangan dicoba karena berat itu. Karena bisa mati soalnya. Nah, kemudian teman-teman boleh kalau untuk rekrut, ini namanya kriteria calon agen ideal ya. Kalau bisa keuangannya bagus. Finansial ya. Oh, cara ingatnya ya. FASTR ya. Faster. Cuma E-nya dibuang. Faster, lebih cepat. Financial, ambition, sociable. Ambition itu punya ambisi untuk maju dan bekerja keras. Sociable, banyak relasi dan mudah bergaul. Disable ini penting juga ini. Mau belajar terbuka dalam menerima informasi. Terakhir R, relationship, sudah berapa lama Anda kenal dia? Berapa lama waktu semenjak kontak terakhir? Misalnya saya kenal dia waktu SD. Terakhir kontak waktu kelas 6 SD. Sekarang udah usia 35. Udah 25 tahun nggak kontak. Nah, maka itu termasuk skornya nggak gitu tinggi. Jadi ini kita scoringnya kayak gini, teman-teman. Nah ini, kan ada faster ya, FASTR ya. Misalnya financial, kita kasih poin 1 sampai 3 dibandingkan dengan diri sendiri. Contohnya ya, ini Andi Limanto dibanding saya sendiri, dia lebih tinggi secara financial, makanya dikasih skor 3. Secara ambisi, rupanya ambisinya agak kurang dari diri kita sebagai perekrut, maka kasih 1. Sociable, ini Cooper dia memang kaya, tapi dia Cooper maunya di rumah main game aja tiap hari. Dia kurang mau bergaul. Disable, tapi dia suka belajar, 3. Hubungan kita adalah 11 terakhir jumpa tanggal bulan November 2020. Nah, ini maksudnya ya, November 2020. Jadi udah lama lah ya, 1 tahun lebih nggak connect. Jadi kita total ya, 3113 totalnya berapa? 8. Lalu ini ada lagi kenalan kita namanya Lalita. Secara finansial dia lebih tinggi dari kita 3. Ambisinya 2 sama. Suka bergaul lebih dari kita 3. Sama dengan kita belajarnya 2. Terakhir berhubungan bulan 1 2021. Jadi di scoring nih semua 10. Nah, kalau Kitty 2112 Maret 2022. Ini 6 skornya. Nah, kita setelah scoring kita bagi 4 sampai 6, ini namanya recruiting down. Artinya kita rekrut untuk latihan presentasi aja. Jadi jangan stres sekali ya, memang untuk latihan presentasi. Kalau dia nggak mau aja juga nggak apa-apa. Karena kan scoringnya rendah. Hanya untuk ajang latihan. Kalau 7 sampai 9 levelnya sama dengan kita,
Nah, kita boleh fokus 30% dari waktu kita. Tapi kalau 10 sampai 12, ini namanya naik level. Nah, prioritas untuk presentasi terlebih dahulu, sarankan ajak leader atau founder komposisi 50%. Nah, kita contohkan lagi ya. Nah, ini yang tadi kita kan dari calon nasabah atau calon agen. Coba kita pilih ya. Ini ada 3 pilihan. Kita closing sebagai nasabah, atau kita minta referensi, atau kita rekrut. Misalnya kita perhatikan. Dia ini kan hot ya, karena empat-empatnya penuh. Kalau empatnya penuh ya kita closingkan dulu. Karena itu yang paling cepat. Nah, skornya tinggi 8. Kita boleh langsung rekrut. Dibanding minta referral terakhir. Kalau dia nggak mau jadi agent, baru kita rekrut, kita minta referral dari dia. Nah, kita coba Cilina. Lalita, apa yang kita lakukan kalau skornya seperti ini? Kalau 10, langsung diajak jadi agen loh. Ya, karena skornya tinggi ya. Kan kita mau Ya. cari di bank nama kita mana yang skor paling tinggi ya, kita rekrut dulu. Setelah itu, kemungkinan kedua, Kalau dia nggak mau jadi agen, ya, closingkan lo jadi nasabah. ya. Terakhir baru minta referensi. Jadi sumber referensi juga boleh. Nah, kalau contoh siapa ini ya? Feni Febriani. Kalau Kitty Emily, menurut kamu diapain dulu? Apa, Dok? Kalau Kitty Emily, bagusnya diapain? Dia hubungan dengan kamu warm, scoringnya 6. Kayaknya diapain dulu? Bentar, Poin- Dok. Hah? Apa? Bentar. Bentar katanya, bentar. Nggak perhatikan tadi, Dok. Sorry, Dok. Nah, itu dia. Kena denda 10.000 beli bakso. Andrew bantuin. Kalau Andrew bisa bantuin, maka dendanya dihilangkan. Apanya, Dok? Kalau kamu ketemu model kayak Kitty, kamu apain? Ke Kitty. Kitty, Pilih Kitty dulu, Dok. Kitty Emily. Ya, Pilih Kitty dulu. kamu lakukan closing, referral, atau new hire. Kalau yang model-model Kitty sih bagusan gua closing. Kenapa? Karena dia bukan tipe-tipe yang maksudnya secara produk atau ibaratnya mau beli gitu kan dia udah warm. Sedangkan untuk kalau kita mau prospek jadi agent, angkanya scoring dia aja masih scoring ke 6 gitu. Jadi bukan prospek yang ibaratnya gini, bukan calon agent yang sangat potensial sebenarnya. Karena recruitingnya kalau 6 berarti apa? Kalau 6 kan berarti udah ini Latihan. under recruiting kita, recruiting down. Oh, turun level lah ya ceritanya ya. Yes, benar. Oke, mantap. Thank you. Oke, Baksonya denda dihapuskan. kasih ke Andrew ya, Fen. Baksonya traktir si Andrew akhirnya. Fen, Oke. supaya kamu ditraktor bakso sama Andrew, kalau Romeo gimana menurut kamu? Fen, kan tadi nggak memperhatikan, tadi udah perhatikan. Nah, kalau Romeo gimana? Kena lagi dia. Romeo, Romeo. dari calon agent, Dok. Kenapa? Dia scoring total skornya 6 untuk jadi agent. Kalau 6 namanya apa? 6, recruiting down. Nah, kalau recruiting down direkomendasi nggak untuk diutamakan untuk rekrut?
Rekomendasi sih, Dok. Untuk latihan aja, sayang. Rekomendasi untuk latihan aja. Jadi bagusnya diminta referral aja. Kalau untuk closing juga masih dingin sih. Itu maksudnya. Jadi cara bacanya, kalau kita bisa sortir kayak gini, maka kita akan tahu kira-kira ini cocok untuk jadi nasabah atau jadi agent atau jadi sumber referral. Oke, thank you, Evan. Lanjut ya. Nah, kita pertanyaan ini. Sudahkah saya prospek keluarga, terutama ring 1 yaitu keluarga inti, orang tua, kakak adik. Ini yang paling cepat lah ya. Lalu yang berikutnya, sudahkah saya prospek keluarga inti? Kakak, adik orang tua, namanya om, tante, sepupu, ipar, keponakan. Saya masih ingat dulu nasabah pertama saya itu adalah sepupu. Baru pelan-pelan, baru saudara. Nah, kemudian keluarga besar, pasangan sepupu, anak sepupu, pasangan keponakan. Ini membantu kita buat bank nama, membantu kita mengingat. Keluarga jauh, keluarga om, tante, kacok Cin ya. Ini Cilina paling jago lah ya. Ini mamanya banyak saudara. Saudaranya udah nikah, banyak anaknya. Anaknya udah nikah, itu dipajangi lah. Itu namanya keluarga om ya. Kemudian, sudahkah Anda prospek pasangan Anda, keluarga pasangan saya? Kalau Feni, udah prospek nggak keluarga pacarnya? Kak Golda udah prospek udah nggak? dong. Keluarganya. Kak Golda udah prospek keluarga suami? Udah, dokter. Jadi semua disusun ya. Kemudian di teman lama. Tipsnya adalah terhubung kembali. Gunakan sosmed untuk cari mereka. Berkawan lah ya, di follow. Tambah-tambah follower, tambah-tambah friend kalau Facebook. Di hi lah ya. Hai. Jangan langsung cepat-cepat jual produk ya. Ini bikin orang kabur. Pagi kalau udah belasan tahun nggak ngobrol, 5 tahun, 10 tahun, kabur tuh. Lalu udah ngobrol-ngobrol, baru tanya, ada nggak kontak dengan teman lain, grup WhatsApp? Masuklah ke grup itu. Nah, di situ tambah bank nama lagi. Nah, kalau dari ini juga boleh. Nasabah lama, cari di Secus Friend bagian ini. Di Business Process and Service, cari New Business Underwriting, habis itu Policy Inquiry. Itu kita bisa dapat list semua nasabah kita. Itu boleh diprospek lagi untuk melengkapi kebutuhannya. Nah, ini kalau untuk leader, Cilina, Andrew boleh juga ya, prospek agent. Nah, agent kan juga boleh beli. Nah, itu sekilas untuk bank nama. Ada yang mau dibahas, teman-teman? Ingat aja kembali, kalau agen apa kriterianya, langsung ingat. Cara ingatnya nih, pisang, Suwanto, Nano. Apa ya, N apa ya? Pisang, Suwanto, Nantap, ya. Kak Golda ingat pisang Suwanto mantap. Udah ingat Kak? S. Aspay. S apa? Apa ya? Ini mata-mata. Sociable. Enggak. Bisa ketemu. Paspesinit. Ya. Pisang gini ya. Pisang Suwanto mantap ya. Paspesinit. Nit. Kak Golda ingat, coba colok matanya dulu. Pisang Suwanto enak ya. Udah ingat? Kakak dengar pisang ketawa Kak Golda. Paspesinit. Nah, jadi begitu kita lihat orang ini, kita langsung ingat. Dokter. Dia bisa nggak? Dia sehat nggak? P pertama. Lewat nggak dia? P. Pegang mata kanannya dulu. Kita langsung pasangkan ke tubuh kita. Lihatlah Bu Lamria. Bu Lamria sehat nggak?
Pakai mata kanan lihat dulu ya. Sehat nggak dia? Sehat. Sehat. Bisa diprospek, dapat 1 poin. Sehat. Pakai satu mata kiri lagi. Bisa bayar nggak dia? bayar nggak? Bisa Ah, lah. Bisa. Hai, Bisa semangat. jumpa dia nggak? Bisa lah, tinggal ke RTC aja. Ada kebutuhannya nggak dia? Adalah Bu Lam ya Bu. Anaknya masih kecil-kecil ada lah. Nah, Bu Lamria ingat dicatat sebagai bank nama, artinya orang yang bisa diprospek ya, teman-teman. Dekat dia dengan rumahku. Ibu Lam. Ya, tinggal kunjungan aja ya. Tiap hari Kak Golda prospek lah nanti. Kak Golda ingat ya, pisang, Pisang, Swanto. pisang Swanto mantap ya. 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 Lalu kalau calon agent, faster, Financial, ambitious, sociable, punya Sociable. ambisi nggak? Mau berkawan nggak? Nah, relationship. teachable, T dulu. Oh, Teach bisa diajari nggak? Baru Teachable. Oh ya, teachable-nya ketinggalan. Baru relationship-nya. Jadi di scoringnya teman-teman, kalau ini dilakukan saya tidak percaya hasilnya akan luar biasa. Teman-teman boleh pertimbangkan untuk mempraktekkan bank nama ini. Nah, masih ada waktu, saya lanjut atau kita simpan untuk minggu depan? Gimana Bu Lamria? MC Bu Lina? Kalau lanjut ada berapa menit lagi? Biasa sampai 8.30. On time aja, Dok, sampai 8.30. Oke, berarti 30 menit. oke, kita lanjut ya. Ini yang nggak lama lah harusnya, karena gampang. Oke, kita mau pertajam yang ini ya, sewaktu penjualan ya. Kadang agent itu gagalnya di poin ketiga. Kalau 3 nggak berhasil, maka kita nggak bisa lanjut dari 4 sampai 8. Karena sudah kehilangan gairah. Nah, jadi kata kunci dari langkah 3 ini adalah impresi. Impresi artinya kesan. Kenalan, umpan, habis itu bangun rapot. Ini ilmunya berdasarkan ilmu NLP. Nah, penjualan yang sukses itu dimulai dari langkah ketiga, yaitu ini yang tadi, impresi pertama yang kuat. Coba lihat nih. Kira-kira si laki-laki sama cewek ini kira-kira gimana impresinya kalau baru pertama kali jumpa kalau udah kayak gini? Dekat lah. Ini udah sedap ya. Nah, untuk bisa sedap kayak gini kita butuh impresi yang kuat. Nah, waktu kenalan juga harus mantap dan dapat perhatian prospek atau umpan. Kemudian perlu bangun raport. Nah, kita langsung lanjut. Nah, ini impresi yang kuat ya. Untuk membangun impresi yang kuat, kita butuh ini, kontak mata yang baik. Coba perhatikan, mata ketemu mata ya. Nampak nggak? Nih, matanya ketemu dengan mata, satu level. Pernah nggak teman-teman waktu prospek orang nggak berani lihat matanya? Ada yang pernah alami? Lihatnya ke bawah. Nggak pernah. Lihatnya ke meja. Lihatnya nggak fokus ke matanya. Ini misalnya agen, ini nasabah. Kalau agen bisa langsung fokus melihat ke mata nasabah, itu menunjukkan sinyal kepercayaan diri. Orang yang percaya diri lebih bisa dipercaya. Agen ini percaya ke dirinya sendiri, dia berani melihat si customer, maka customer-nya lebih percaya kepada agen ini. Jadi semua bermulai dari mata dulu. Kedua, ini jabat tangan yang kokoh ini, teman-teman perhatikan tangannya. Jabat tangannya kokoh, firm, masuk semuanya. Ketiga adalah ini, jangan lupa senyum. Coba lihat nih. Kira-kira ceweknya senyum nggak? Nah, senyum itu mengundang dan senyumnya yang mengundang dan menyenangkan. Jangan yang ini, mengundang dan menggetek ya. Tapi menyenangkan ya.
Latihlah di depan cermin untuk mendapat senyum tulus dan asli. Nanti cari cermin, coba lihat senyumnya. Kira-kira enak nggak dipandang? Tulus nggak? Asli nggak senyumnya? Nah, coba Kak Golda senyum dulu, saya lihat. Wih, senyumnya tulus dan asli, mantap. Karena ada prinsip ini, prinsip Gridden. Apa itu? Itu adalah tentang anjing galak. Teman-teman yang punya anjing pasti tahu kalau anjing kita ketemu orang yang ragu-ragu dan panik, maka anjingnya itu akan lebih banyak menggonggong orang itu. Siapa yang pelihara anjing di sini? Nggak ada. Aku takut. Ya, Oh, Kak Golda. Betul Kak Golda, kalau anjing itu ketemu orang yang ragu-ragu dan panik malah makin dijeritin. oh iya, Apalagi anjingnya kita Betul. taruh yang jaga rumah, ada orang yang nggak dikenal lewat, tapi gayanya mencurigakan. Kira-kira anjing kakak bagaimana? recok dokter. Kalau anjingnya melihat orangnya percaya diri, biasa aja, kira-kira anjingnya gimana? Anjingnya ya kalau nggak kenal ya tetap gonggong, tapi naluri kebinatangannya jalan sih dokter. Kalau dia suka makan anjing pasti habis digonggongin deh. Maksudnya gini loh, apakah gonggongannya sama antara orang yang ragu-ragu dengan orang yang percaya diri? Nggak sama, lebih kenceng orang yang ragu-ragu. Habis itu ya udah siap-siap aja dikejar. Nah, ini sama juga dengan kita sebagai sales. Kalau kita ceria, sopan, percaya diri, profesional, maka orang lain akan membalasnya dengan baik juga. Karena manusia juga ada naluri kebinatangannya juga. Ya. Nah, itu untuk bertahan. Jadi, kalau kita ketemu pelanggan yang menakutkan, ingat prinsip anjing ini. Apa yang kita lakukan? Tidak ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, apa yang terjadi? Ya dia lebih galak. Ya digonggong kayak anjing tadi. Ya. Nah, jadi ini prinsip pertama. Kalau impresi pertama kita meyakinkan, kita akan lebih mudah. Perhatikan mata, senyum, sama jabat tangan. Kalau sekarang corona, jadinya jabat tangannya pakai tinju. Atau pakai gini. Nah, kalau dulu, orang kalau belum ada corona pakai jabat tangan itu ada feel-nya. Kalau jabat tangan bagus, orangnya juga lebih nyaman. Namun sekarang saya udah mulai jabat tangan juga sih. Untuk lebih cepat akrab. Teman-teman boleh coba praktek. Ini yang pertama ya. Yang kedua, waktu perkenalan diri. Pastikan bicara dengan orang yang benar. Misalnya gini ya. Kita dapat janji temu sama Miss Golda. Miss Golda rupanya pakai baju apa? Pakai baju daster kayak bibi-bibi. Habis itu kita nggak tanya, ini siapa? Kita langsung bilang, Bi, ada Bu Golda aja. Nah, kira-kira gimana itu, Bu? Ini poin Benar, pertama impresi penting. pertama ya dokter. Pastikan bicara dengan orang yang benar. Minimal tanya, permisi, dengan rumah Bu Golda, kan lebih Ya. baik dibanding langsung Bi. Bu Goldanya ada kena usir langsung. Pergi kau. Bibi pula aku. Ya itu maksudnya saya ingatin. Nah, kalau waktu udah tahu pas orang yang benar, nah ini kayak cewek ini sama laki-laki ini. Si laki-laki ini manajer nih, si cewek ini agen asuransi. Dia udah ketemu nih. Pas nih. Nah, langsung bilang, selamat pagi Pak Anton. Saya Golda dari Sequis. Senang bertemu dengan kamu. Coba Cilina praktekkan sama Golda. Selamat pagi Kak Golda. Saya Linawati dari Sequis. Senang deh ketemu dengan Kak Golda. Nah, enak nggak kalau ngomongnya kayak gini? Pagi, Cilina. Enak lah. Nah, kayak gini lihat nih, Enak lah. senyumnya pun cerah. Apalagi cantik Dok. kayak gini kan. Dok, Apa, Fen? kalau ketemu nasabahnya yang sesama orang Chinese, masa
Ane Hwahi tuh Tanu gitu dok. Masa Contohnya, ngomongnya kayak gitu. Ci Aina, Pakai Ca, bahasa Inggris loh. panggil, Nice Ca, to see you. Ca Aina. Hah. Was Wanto dari Sekwis. Ane Hwahi lo tuh Tanu. Kalau kau Hwana kan lebih ini ya kan, senang ketemu dengan Bu Golda gitu kan. Kalau tenang Ane Hwahi lo tuh Tanu. Ya boleh lah, kenapa Lebay, rupanya? Tapi esai lah, kan nggak apa-apa. Itu Ya, namanya baik, membangun Ci. Halo hubungan Aina, loh. Ca. Walina Biasa dari nggak lagi, Sekisa. sama Aneh temen-temen. Wahilo tuh Tanu. Boleh bay. Wajar. Wajar lah, Fanny aja bilang wajar. Aduh, Wajar lah. wajar lah. Tapi kalau Tuhan aku, Milo, Hah. Aneh Wahi, kayaknya kemana ya? Ya, buat orang senang kenapa rupanya? Kamu kalau senang, dia juga Iya, ikut buat senang, orang closing lebih senang loh mungkin. Aina. Apalagi kina ji aku nih into. Atau gini, Iya, kau. boleh ganti kalau malas senang, boleh bilang, sehat Boko. Gitu kan Kak Songti ya mau. Senyum-senyum sambil senyum-senyum udah oke itu. Hmm. Apalagi akunya yang tahu kayak gini. Aduh, aku yang tahu loh. Mai san hoi Jangan, bot jangan, jangan. tabok. Nanti istrinya ngamuk pula ya. Jangan. Nanti kau ditabok sama istrinya. Apa pula kau mau ngajak asuransi atau mau ngapain? Jadi hati-hati mulut kita ya dijaga ya. Ini formalnya. Suaranya nada fa. Nah, ini tambahan suaranya nada fa. Kak Golda, pagi. Saya Swanto dari Sekwis. Senang loh ketemu dengan kakak. Ya senang lah mau di prospek, calon prospek Pagi, udah datang ya senang lah. Ya kan, Cilina? Lu gak senang ketemu calon prospek? Ya. Tenang lah. Masuk nggak masuk urusan belakang ya kan. Yang penting Ya, kan yang senang penting Yang dulu. mau penting di mau prospek, ketemu mau jumpa. dulu. Ada orang nggak mau Ya. ketemu, alasan banyak inilah itulah. nggak Punya, bisa. Bo. Ini acek sinis datang. Punya, Bo. Iya loh, Kan di Tuhannya kok ghosting bosan. loh. Wah mau ketemu 3 orang, banyak kali alasannya kok. Ancoy, di ghosting lah sih orang tebo PRP kuliah. Tunggu. Translate. Gimana nggak mau di ghosting, Ci? aja udah lama nggak ikut. Kena lo Ci, kena tagi lo. Cepat. Bayar. Bayar PRP-nya. Oh ya, Ada jurus. Buat Andrew, buat Ciana mau PRP ngomongnya gini. Bukan soal PRP-nya, Ci, tapi bagaimana supaya lu Bagaimana kan supaya lu impianmu bisa dicapai? Iya, Oh, iya, supaya betul, lu betul. gampang closing. Oh iya betul. Langsung oh mantap. Iya. insya Allah. Nah, Gini. Itu Nih, Andro. coba Bukan kasih Ini tahu aja. Cirena. Kalau Aina Ci, lu bilang mau nggak tahu ada waktu rahasianya kan closing Andro. gede nggak? Jangan, lu bilang gini, si Aina, bukan soal waktumu, tapi ini bicara tentang supaya kamu lebih gampang untuk Wih, mantap. prospek. Tapi kalau gini gimana? Kalau gini Yeay. China ini bukan soal PRP, tapi ini gimana mencapai mimpimu. Iya. Ya, Kak Golda pun udah Dan bisa praktek. Boleh juga. impian supaya tercapai Jalan ya. Gini. apa Andro? PRP, tapi ini mengenai aku, Ci, kamu dan ya. impian kita Bis. bersama. Sama. So is ini tipe-tipe John Ini tipe-tipe ini. ya dok. Cici itu Dengar benar ya, Nero? Suara. Itu untuk narik agent. Itu buaya. Buaya. Boya Silau darat. tentang Nah Ih, itulah. mampus ah, Kak Inilah Golda lihat kok nih. lidah Andrew kita. salam sama Kak, cewek cantik nggak mau lepas dari tadi. Bayangkan Sonto kan? bilang, Kak Golda ini bukan tentang waktumu yang tidak ada, tapi ini tentang aku, kamu, dan impian kita. Nah, udah ngomong itu,
langsung ambil ke medali. Langsung Karena ini udah lama berdiri di langsung lobi digaplok sama di sama Shalini lorong. di belakang. Bilang, apakah ada tempat yang tenang yang bisa kita tuju agar kita tidak terganggu? Kan sedap gitu kan. Silakan langsung masuk ke ruangan. Ya, Itu boleh juga tuh dokter soal jadi leader, banyak leader nanti yang apa banyak agent nanti dapatnya. Makanya kan kemarin udah aku bilang sama si Lina, tuh visiku adalah membuat agensi dengan Wanita terbanyak di cantik. Indonesia. Benar Nanti sekali. yang pria datang sendiri dia bilang. Tio, Tipenya gitu. apalagi cantiknya kayak si Aina sama Feni. Kok ada tempat tenang yang bisa kita Iyalah. tuju agar kita tidak terganggu. Ayo masuk. Langsung masuk duduk. Presentasi. Langsung masuk ngopi gitu kan, dok kan. Ya, iyalah presentasi. Kalau Nah nih, ngopi lah, kalau enggak masuk ngapain? udah masuk ini. Kita mau hook dia. Ngopi ini. Hook itu apa teman-teman? Oh ya. Kalau pancing ikan, itu Jangan dijab, kait. dok, jangan dijab. Hook itu ini kait. Hmm. Pancing ikan kan ada kait kan? Yang taruh cacing habis itu Ya. tangkap ikan, itu naik hook. Kalau ikan sudah kita tangkap, apa yang terjadi? Kita tinggal tarik kan? Iya. Nah, ini hooknya. Hooknya tujuan adalah mendapatkan perhatian agar mereka fokus ke kamu. Karena orang itu kan sebenarnya sebelumnya kan sibuk sebelum jumpa kita. Bisa juga setelah jumpa kita dia banyak tugas-tugas yang menunggu. Pikirannya kan masih kacau. Maka kita butuh ambil perhatiannya dulu. Makanya kita butuh hook atau tangkap umpan kait mulut dia. Nah, untuk buat hook, tanya ke diri sendiri. Kita bayangkan kita jadi customer kita, tanya ke diri sendiri, mengapa saya perlu dengar kamu? Mengapa saya perlu dengar kamu, Golda? Coba tanya diri sendiri. Nah, kedua, buat Karena mereka penasaran saya dan punya tanya pertanyaan, apa itu? Kayak aku tadi lah, aku pikir dia mau role play. Cantik kali pula, Bu Lina. Ya. Nah, ini aku tadi Termeyang-meyang aku taruh tadi. di grup. Ini boleh juga dicek kan, tapi kalau paling bagus sih waktu jumpa, setelah kenalan, jumpa, kita ngomong gini. Kak Golda coba bacain ini. Ini yang dapatkan perhatian prospek Ini, yang Bu atau Lina. hook. Satu. Oh, Bu Lina, Anda tahu bagaimana sulitnya orang tua yang tidak memiliki uang tunai. Bilang sambil gini, goyangkan kepala, Sehingga Kak. bergantung pada. Jadi ini namanya komunikasi gini. alam bawah sadar. Kak, coba Kak Golda nih. Bu Lina, Anda tahu bagaimana sulitnya orang tua yang tidak memiliki uang tunai sehingga bergantung kepada anaknya. Jadi dianggukkan kepalanya untuk mengajak dia setuju. Bu Lina, Anda tahu bagaimana sulitnya orang tua yang tidak memiliki uang tunai sehingga bergantung kepada anaknya. Nah, apa yang saya lakukan adalah menunjukkan konsep celengan bahagia, memiliki uang tunai yang cukup untuk menikmati hidup. Nah, kira-kira Cilina kemakan nggak umpannya? Itu konsepnya. Nah, itu kemakan kan? Dia langsung tanya. Tahu lah konsep. Aku tadi di grup pun langsung apa? Aku pikir Langsung mau tanya role apa play. itu kan? Apa itu? Nah, ini rumusnya. Ini bisa dipakai di hal apapun. Rumusnya adalah Anda tahu bagaimana masalah, kemudian efek masalahnya. Nah, apa yang saya lakukan? Solusi yang artinya manfaat. Ini formatnya. Contohnya, Bu Golda, Anda tahu bagaimana mahalnya biaya rumah sakit sehingga orang bisa bangkrut. Nah, apa yang saya lakukan adalah menunjukkan konsep kartu kesehatan yang artinya orang bisa hemat biaya rumah sakit. Enak nggak dengarnya Kak Golda?
Iya. Dibanding kita ngomong, ini ada kartu kesehatan loh. Lalu mau jualan. Nah, kadang ini yang penting untuk menangkap orang supaya dia mau dengerin kita lebih lanjut. Kalau dia dengar, dia pasti beli. Yang jadi masalah dia nggak mau dengar. Cara kedua adalah pakai pertanyaan. Apakah kamu tertarik memiliki program pensiun dengan menyimpan 500.000 per bulan? Lebih suka yang mana? Pertanyaan atau yang bawah? Yang Pertanyaan. bawah kayaknya lebih enak. Yang bawah lebih enak. Ya, bukan soal yang lebih enak yang mana, tapi mana yang lebih nyaman teman-teman pakai untuk menghook si nasabah. Oke. Jadi bisa dipilih, dikuasai sesuai dengan yang dikuasai. Kalau ada dua ya lebih variatif. Jadi bisa pakai cara berbeda dengan orang yang sama di waktu yang berbeda. Ini udah menguasai teman-teman. Ini ilmu mahal loh ini. Karena ini ilmu ngomong masalah, orang fokus, habis itu kita kasih solusi. Biasanya orang mau dengar. Selama ini kalau kita hanya langsung prospek solusi, orang nggak mau dengar. Oke, lanjut. Ya, masih ada waktu 10 menit lagi. Nah, misalnya nih orang bilang nih, kita udah ngomong hook ini, atau kita ajak jumpa, udah jumpa nih, dia bilang, saya tidak akan beli apapun. Pernah jumpain? Saya pernah jumpain. Iya, sering. Saya pernah jumpain dan saya nggak tahu mau ngomong apa. Habis itu saya, oh ya nggak mau ya, udah saya pulang. Padahal ada jurusnya. Saya minta tolong siapa bacanya. Cik Elis, boleh bantu baca? Ini ada 3 kalimatnya. Pak Yan, saya tidak sedang mencoba menjual apapun untuk kamu saat ini. Semua yang saya akan lakukan adalah menunjukkan beberapa alasan pelanggan kami bekerja sama dengan kami dan mendapat manfaat dari bisnis kami berupa ketenangan hati dan pikiran. Yang saya minta adalah kamu melihat apa yang akan saya tunjukkan dengan jujur dan terbuka, lalu memutuskan apakah hal ini bisa membantu kamu. Dan tolong beritahu saya di akhir diskusi, jika ini benar untuk kamu, apakah ini adil? Sambil anggukkan kepala. Ajak dia mengangguk. Nah, teman-teman, menurut teman-teman, kalau kalimatnya seperti ini, kira-kira dia masih mau lanjut dengar? Kalau orangnya baik pasti mau lah. Orang dia kita kan udah bilang dari awal, saya tidak coba jual Saya apapun tidak sedang kamu. mencoba menjual. Untuk saat ini iya, tapi setelah saya ngomong ya nanti kau mau beli ya suka kau lah kan. Dan dari buku yang saya baca ini dia pakai teknik ini. Awalnya ditolak nggak mau jumpa karena dia bilang nggak mau beli apapun. Terakhir setelah ngomong ini akhirnya jumpa, akhirnya dia beli dan dia bilang terima kasih sudah kasih waktu ke saya dan berbagi ke saya. Saya terima kasih kamu udah sharing ke saya. Kayak gitu si orang itu yang awalnya ngomong tak mau beli apapun. Oke, lanjut ya. Nah ini orangnya agak iseng nih. Mengapa saya harus beli dari kamu? Nah ini Andrew lah. Andrew cocok nih. Jawab ini. Dia ketemu orang iseng. Andrew. Orangnya bilang, mengapa saya harus beli dari kamu, Andrew? Ya. Yang kedua. Yang nomor 2 dan 3. Karena nomor 1 itu teorinya. Orang menolak keras karena tidak percaya penjual. Apalagi sekarang penjualnya kualitas rendah dan perilaku manipulatif yang dia sering jumpain. Ya kita ngomong 2 dan 3 aja. Oh. Mungkin kamu nggak harus. Terkejut ya kan? Pak prospek. Hah? Bukan terkejut sih, Dok. Aku konsentrasi. Enggak, maksudnya kalau kita ngomong kayak gitu, mungkin kamu tidak harus kan dia langsung terkejut kan? Terkejut lah, terdiam. Nah, tapi lanjut lagi. Ya. Pak prospek,
Sampai saya mengerti kondisi keuangan Bapak secara lebih detail dan menemukan beberapa tantangan yang bisa saya bantu, saya nggak akan bermimpi untuk meminta kamu membeli produk kami. Apa yang ingin saya lakukan adalah mendengar apa yang kamu katakan, dan jika ada hal yang bisa saya bantu, maka kita bisa bicarakan itu. Apakah ini adil? Artinya apa, Andrew? Ngomong kayak gitu artinya apa? Artinya, kan kita lagi cari tahu tentang si prospek sebenarnya. Dan orang sales itu memang kita biasanya kan sedang nggak nggak sabar. jualan. Dia maunya closing kan? Nah, Belum kamu apa-apa datang, aku kamu bilang keluarin kamu mau proposal. dengar apa yang dia ngomong. Hmm. Dan mau bantu dia. Ngomong lo dah. Nah, akhirnya kan kamu kayak dewa, datang dengerin dia, habis itu dia ngomong, mau bantuin dia. Dia mau dong dengerin kamu. Makanya di mana juga coba bisa cari jasa curhat itu gratis. Nah, ini cara kalau Sekarang jasa orangnya curhat bilang aja. dia nggak mau beli ya. Mengapa saya harus beli dari kamu? Oke, thank you Andrew. Lanjut ya. Nah, nih kalau poin 1 impresi kita udah lakukan, umpan kita udah lakukan. Apalagi 1, 2, 3 tadi. Kita udah kasih impresi, kita udah kenalan dengan baik. Kita dapat perhatiannya, dapat hook-nya. Maka kita akan lanjut ke sini. Dapat rapotnya. Rapot bahasa Indonesia artinya akrab. Coba lihat foto ini. Ini orangnya akrab atau enggak kira-kira fotonya? Akrab. Mengapa kau bisa bilang mereka akrab? Itu senyumnya, bajunya mirip batik. Gayanya masuk kantong sama. Nah, ini namanya orang yang sudah akrab. Akan terjadi mirroring. Mirroring atau postural echoing. Ini terjadi kalau kita suka, percaya, dan nyaman. Yang bisa kita mirror adalah postur tubuh. Contohnya, Dok. Nah, ini Kak Golda dan saya nih. Gerak tangan, kemiringan kepala. Halo, ya, kenapa Andrew? Contoh yang terlempar ya? Ya. Halo? Halo? Tes? Si Aina ngikut. Nah, berarti si Aina udah nyaman sama si Lina. Ya. Jadi ini yang bisa dinilai ya. Kedipan mata, kemiringan kepala, ekspresi wajah. Ini ekspresi wajah udah sama loh ini. Postur tubuhnya juga sama, masuk tangannya juga sama. Bahkan nanti bisa laju napas, cara ngomong, kecepatan ngomong, ritme suara, nada suara, kata kunci yang sering dipakai juga bisa sama. Kalau udah gini namanya udah akrab. Nah, ini videonya ya, kita tonton. Ini ya, cuma 2 menit kok. Coba perhatikan. Ada suara nggak? To show this, we took 2 men, Mr. Nice To show this, we took 2 men, Mr. Nice and Mr. Nasty, and placed them in a controlled environment. To show this, we took 2 men, Mr. Nice. Udah balik. Terputus, Dok. Videonya nggak ada loh, Dok. Loh. Dok, videonya nggak ada. Oh, itu termut ya masih. Terus videonya nggak ada play. Masih kemut. Tunggu ya. Videonya nggak jalan ya? Enggak loh, tadi lu terlempar. Tadi kayaknya. terlempar, Dok. Oh iya. Nih? Belum ada, ya oke. Saya nggak kedengaran suaranya ya? Iya.
Oh ya, tunggu, saya lupa sound. Ulang ya. To show this, we took two men, Mr. Nice and Mr. Nasty, and placed them in a controlled environment. Then we asked several volunteers to meet them and discuss different subjects. Favourite films? Yeah, well, got plenty of those. Yeah, you go first. What the volunteers didn't know was that while Mr. Nice was being friendly and warm, Terribly careful. You've been a lot. Mr. Nasty was being as negative and as difficult as possible. Tom Hanks, I think he did that one about AIDS, didn't he? Philadelphia Story. Yeah. I didn't like that very much. No. Not really. But crucially, both Mr. Nice and Mr. Nasty have been asked to deliberately move their bodies in specific ways, So you got any more favourites? while cameras watched for a response in the volunteers that would reveal what was going on in their mind. Well, a bit for what? Good in terms of variety. Yeah. Gradually, as the conversations developed, an extraordinary thing began to happen. I didn't. Perhatikan The tangannya volunteers sama. with Mr. Nice gradually began to copy him. They kind of used those well, and the acting was so good. They kind of all got away with it. And the other ones, Last of the Mohicans. No, I didn't see I mean, I shouldn't. There's no reason to suggest that we should like that, but there's some. Meanwhile, those with Mr. Nasty didn't copy him at all. But I'm really enjoying 24 at the moment. Have you seen that? Kalau orang yang menyebalkan, orang nggak mau ikuti dia. very much. No. No. I think it's the sort of thing I like going to the cinema myself. Because the volunteers liked Mr. Nice, I mean, some people say they like to, share the. their mind prompted them to mimic him. No, I often go by myself. Walk out of this room. A subconscious attempt to Dia goyang strengthen kaki, the bond saya mau between goyang them. kaki. Because I've been in business. Well, that's what everyone says. It's fantastic. Used to. Yeah, you don't. I think if you do it, Pegang hidung juga pegang-pegang. There are so many great people that you Fantastic. I saw Eamon Holmes. Did you? Yeah. Did you speak? Kalau nggak suka, nggak terrapot, nggak jadi akrab, dia nggak mau ikutin. Ini ada versi lengkap yang 8 menit, nanti boleh tonton kalau mau. Jadi kalau kita udah melihat tanda-tanda orang udah ikuti gaya-gaya kita, itu saatnya udah akrab, itu udah boleh masuk ke fase berikutnya. Kan namanya Simpan buat Senin, Dok. pendekatan. 8.30. Nah, seru teman-teman? Seru. Nah, oke. Kalau seru kita jumpa lagi di Senin Minggu depannya lagi ya. Tapi kalau mau baca, saya kasih link slide-nya nanti di grup. Nanti teman-teman boleh baca dulu. Oke, Dok. Oke. Aku kembalikan ke MC. Ini nggak usah foto lagi lah ya. Nggak usah. MC-nya Ci Elis. Kita, Oh ya, oke. kita jadi hari Jumat ya, bukan Senin lagi ya? Senin ini libur sayang. Enggak. Kan Senin libur, kita majuin ke Jumat. Oh iya. Oke, Dok. Nanti Oke, sekali-sekali kita jaga praktek kesehatan di kantor semua. ya. Nanti aku angkat kepala, angkat tangan, Cilina juga angkat tangan. MC-nya Ci Elis loh, mana Ci Elis? Atau Bu Lamria lah. Bu Lamria, ada yang mau tambahkan Bu Lamria? Nah, Bu Lam ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi kita sudah dapat fasilitas terpilih untuk agency support. Jadi kalau bisa itu di save ya nomor WA-nya. Udah save, Jadi Bu. kalau ada masalah sehubungan dengan fitur produk atau sales cycle, boleh ketik di WA tersebut menanyakan. Tapi ingat jamnya masih terbatas ya. Ya, jadi kita untuk dites itu, dites dulu supaya membantu. Yang terpilih cabangnya hanya 2, Mercy 15 untuk Sumatera, Spider League 9 untuk Jakarta. Jadi syukurlah ya kita terpilih gitu ya. Usahakan kita pakai, jangan nggak dipakai. Oke, Bu. Dikasih fasilitas, ya kan. Diperbanyak aktivitas penjualan, ya kan. Itu saja dari saya. Mumpung kita kejar quarterly bonus ya.
bulan Mei dan Juni. Ada kontes batik, jangan lupa. Batiknya lumayan, ya kan? Sip. Itu Cantik saja, Dok. kata Bu Lam. Oke. Oh ya, saya mau tambahkan Thank tanggal you, Bu 17 ini Lam. kan ada seminar. Ya. Ingat Ya. undang orang. Oke, Dok.